dan uji lemak. Kegiatan praktikum 1 uji karbohidrat, 2 uji lemak. Tujuan uji karbohidrat yaitu 1. Mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. 2. Tujuan uji lemak yaitu mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Kami akan uji karbohidrat dan lemak yang bertujuan mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahan yang pertama tang, biskuit, telur rebus, margarin, dan tahu putih. Kemudian uji lemak ada kemiri, margarin, kacang tanah, pepaya, dan pisang. Setelah itu kami akan melakukan uji praktek. Betadine. Jadi betadine ini sebagai uji coba bahan karbohidrat kita teteskan sebanyak 2-3 tetes ke dalam bahan uji cobanya. Di sini kita menggunakan kentang, biskuit, telur rebus, margarin, dan tahu putih. Setelah itu menunggu 10 menit untuk melihat bagaimana hasilnya atau perubahannya setelah diteteskan tetesan yang dulu. Dan yang kedua ada uji lemak. Lemak merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. Untuk mengetahui ciri-ciri sumber makanan yang mengandung lemak dapat dilakukan sebagai berikut. Misalnya, kita menggunakan tetesan air yang kita teteskan di atas satu lembar kertas coklat, kemudian ditutup selama 10 menit. Setelah itu akan kita besar-besarkan dengan bahan uji coba yang telah kita teteskan untuk mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi dalam bahan uji lemak tersebut. Uji karbohidrat. Susunan semua makanan dan beri nama bahan-bahan makanan yang akan diuji di atas piring plastik seperti gambar berikut. 3. Tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 gelas 3 tetes larutan yodium dalam nugol keras. Bagaimana? Baiklah, saya akan menjelaskan apa hasil dari perubahan bahan makanan yang telah ditetes iodium tersebut. Amilum yang ditetes larutan iodium memperlihatkan perubahan warna menjadi warna biru tua. Jadi, bahan makanan yang mengandung amilum jika ditetes larutan sodium atau betadine dalam hari akan berubah warnanya menjadi biru ungu atau biru. Untuk membantu agar warna itu dapat diidentifikasikan secara jelas, maka usahakan memilih bahan makanan yang berwarna putih. Contohnya seperti telur rebus, kita ambil bagian putihnya saja dan tahu putih. Selain itu, demi keamanan dalam penggunaan larutan iodium, maka yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya adalah bahwa jangan terlalu pekat dalam mencampur larutan, karena larutan iodium beracun dan dapat membuat iritasi kulit. Setelah coba dengan kelima bahan yang telah kami siapkan, ternyata yang mengandung amilum atau yang berubah warna menjadi biru atau ungu telah ditetesi larutan iodium, yaitu kentang dan biskuit. Jadi kentang dan biskuit itu memiliki kandungan amilum. Ambil pipet, isap air dengan pipet dan teteskan di atas salah satu kertas coklat. Kedua, biarkan kertas tersebut selama sekitar 10 menit.
Ini adalah hasil dari uji lemak dengan bahan yang telah kami uji cobakan, yaitu apabila kertas terasa licin dan bila ditempelkan pada kertas coklat, maka kertas akan terlihat meninggalkan bekas minyak pada kertas tersebut. Apabila bekas air pada kertas akan hilang setelah beberapa saat karena air menguap sehingga kertas akan kering kembali. Cara kita melihatnya yaitu dengan cara disenter kertasnya dari belakang kertas. Di situ akan terlihat bagaimana perubahan pada kertas yang telah ditempelkan makanan. Untuk bagian bahan makanan yang memiliki atau mengandung minyak, ia akan terlihat membekas seperti minyak, dan jika air, ia akan hilang karena air menguap. Jadi kesimpulan dari uji coba hari ini tentang uji makanan dan aroma adalah bahan yang mengandung pada uji karbohidrat itu adalah kentang dan biskuit, sedangkan pada uji lemak bahan makanan yang mengandung banyak minyak itu adalah kemiri